Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di-subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan video-video terupdate yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang uji regresi berganda ya, dengan SPSS tentunya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana melakukan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Sebelumnya sudah banyak video saya yang menunjukkan atau menjelaskan tentang bagaimana menganalisis regresi linear berganda. Tutorialnya sudah banyak sebetulnya. Namun di video-video sebelumnya saya mencontohkan untuk dua variabel independen ya, satu variabel dependen. Nah, kali ini saya akan mencontohkan untuk kasus 3 variabel independen dan satu variabel dependen. Jadi X-nya itu ada 3, Y-nya 1. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Contoh judul penelitiannya, misalnya pengaruh X1, X2, dan X3. Nah, ini variabel independen ada 3 terhadap Y pada perusahaan X. Ini contohnya ya. Oke. Pada perusahaan A aja ya. Ini contoh judulnya. Dari judul ini pasti teman-teman akan membangun rumusan masalah. Rumusan masalahnya akan seperti ini. Teman-teman akan ada 4 rumusan masalah. 3 diantaranya mencari pengaruh secara parsial, 1 secara simultan. Nah, yang parsial itu contohnya ini. 1. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Kemudian, apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Lalu, apakah X3 berpengaruh terhadap Y? Nah, itu yang parsial, satu variabel independen ditanyakan apakah ada pengaruh terhadap Y gitu ya. X2, begitupun X3. Nah, di yang terakhir ini secara simultan, maka bunyinya akan seperti ini. Apakah X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y? Ini secara bersama-sama apakah ada berpengaruh? Kalau ini secara parsial, sendiri-sendiri ya. Nah, ini rumusan masalah yang akan dibangun. Jadi konsepnya adalah kalau misalnya teman-teman punya 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, itu akan ada 4 rumusan masalah. Kalau teman-teman punya 2 variabel independen, 1 variabel dependen, itu akan ada 3 rumusan masalah. Kalau ada 4 variabel independen, pasti ada 5 ya. Yang parsialnya berapa ditambah 1 yang simultan. Ini kebetulan yang independen 3, jadi parsialnya pasti ada 3 ditambah 1 yang secara bersama-sama X1, X2, dan X3 terhadap Y. Nah, akan seperti itu ya. Nah, model penelitian yang akan teman-teman bangun adalah seperti ini. X1, X2, X3 terhadap Y. Ini aja. H1, hipotesis 1 yang akan dibangun adalah secara parsial dulu ya. X1 ke Y, X2 ke Y, itu hipotesis yang kedua. Hipotesis yang ketiga adalah X3 ke Y. Lalu hipotesis keempat, nah ini ada hipotesis keempat. Hipotesis keempat, X1, X2, dan X3 ke Y, itu hipotesis keempat. Jadi akan ada 4 bunyi hipotesis. Oke. Nah, sekarang hipotesisnya bagaimana? Nah, karena memang ada 4 bunyi hipotesis. Hipotesis itu kan saling berpasangan ya, ada H0 dan ada H alternatif. Jadi kalau misalnya ada 4 hipotesis, berarti akan ada 4 pasang. Ya, ada 8. H0 itu saat kondisi tidak berpengaruh. H0 yang hipotesis pertama berarti ada 2 ya. H0-nya
terdapat pengaruh X1 terhadap Y, H alternatifnya terdapat pengaruh X1 terhadap Y, dan seterusnya. Begitupun X2, H0-nya tidak terdapat pengaruh, H alternatifnya terdapat pengaruh. Jadi kalau ada 4 hipotesis berarti ada 4 pasang bunyi hipotesis. Yang satu H0, kemudian H alternatif. H0 itu kondisi tidak berpengaruh, H alternatif itu berpengaruh. Lalu metode yang akan digunakan jelas ya, kita akan pakai regresi linear berganda karena lebih dari satu variabel independen. Ya, desainnya kuantitatif asosiatif ya. Nah, itu kemudian analisis yang akan kita lakukan. Kebetulan data yang saya punya ini adalah data time series. Jadi analisis yang dilakukan adalah pertama kita akan uji asumsi klasik. Kenapa? Karena memang syarat regresi itu pertama, syarat regresi linear itu pertama data harus interval ya. Kemudian memenuhi kaidah asumsi klasik, data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokolerasi. Maka dari itu akan diuji asumsi klasik seperti ini ya. Uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Kemudian setelah ini memenuhi semua, maka akan diuji hipotesisnya ya. Kita pakai uji T atau melihat nilai signifikansi. Kalau uji T ini untuk pengaruh secara parsial ya, tadi yang secara sendiri-sendiri itu rumusan masalah 1 sampai 3, kemudian uji F secara simultan. Nah, begitu. Ini yang akan kita lakukan. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Sudah ada data yang saya punya, X1, X2, X3, dan Y. Nah, ini ya. X1, X2, dan Y. Nah, kita akan langsung uji dari data ini, sekaligus dari mulai uji asumsi klasik sampai dengan uji hipotesis. Nah, caranya adalah analyze. Kita akan pilih regression, kemudian pilih linear. Oke, akan muncul dialog seperti ini. Teman-teman masukkan variabel dependent Y ke kolom ini, klik, lalu variabel X1, X2, dan X3 teman-teman masukkan ke independen. Setelah ini semua, kita pilih statistik. Oke. Nah, untuk ini teman-teman bisa pilih deskriptif ya, kalau ingin mendeskripsikan data seperti mean, median ya, simpangan baku. Kalau perlu diklik aja ini, saya tidak akan lakukan. Kita klik collinearity diagnostic. Nah, ini untuk melihat multikolinearitasnya seperti apa. Ini diklik. Kemudian Durbin-Watson. Nah, kita klik. Ini adalah untuk uji autokolerasi. Ini untuk uji autokolerasi, sehingga harus diklik ya. Uji autokolerasi bisa pakai Durbin-Watson atau run test. Kemudian continue. Kita pilih plot. Nah, ini untuk uji heteroskedastisitas dengan melihat scatter plot ya. Sebetulnya banyak macam uji heteroskedastisitas, tapi kita akan lakukan yang mudah aja. S-resid kita masukin ke Y, Z-pred ini masukin ke X. Ini untuk uji heteroskedastisitas. Kemudian ini adalah untuk melihat normalitas berdasarkan grafik, namun saya akan pakai metode Kolmogorov-Smirnov ya, biar lebih meyakinkan. Continue, kemudian klik save. Nah, karena kita akan melakukan uji normalitas residual, maka kita harus keluarkan nilai residualnya.
Nah, unstandard residual kita keluarkan, nanti akan muncul variabel baru yang akan kita uji. Continue. Oke, setelah itu dipastikan semua, teman-teman pilih oke. Akan muncul output seperti ini. Oke. Nah, kita akan lihat baca output ini dari mulai uji normalitas terlebih dahulu. Oke. Nah, kita akan lihat uji normalitas ya. Kita pakai normalitas residual. Ini sudah muncul nilai residualnya. Kita akan lakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat kenormalan data. Oke, kita masuk ke analyze. Kemudian non-parametric test, legacy dialog. Lalu pilih one sample KS, Kolmogorov-Smirnov. Nah, setelah ini muncul Kolmogorov-Smirnov, masukkan unstandardized residual ke kolom test variable. Lalu pilih OK. Nah, akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini adalah uji normalitas residual. Oke. Kita masuk ke bahas ya output masing-masing. Nah, ini uji normalitas yang barusan dikeluarkan. Kita lihat nilai asymptotic. Nah, ini ada 0,2. Nah, data berdistribusi normal apabila nilai asymptotic-nya itu lebih besar daripada 0,05. Data normal. Kalau lebih kecil berarti tidak berdistribusi normal. Nah, ini adalah nilai 0,2. Artinya ini lebih besar daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Oke ya. Berarti data berdistribusi normal. Satu syarat untuk regresi sudah kita penuhi, data berdistribusi normal. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas, kita akan lihat nilai tolerance dan VIF. Nah, maka dari itu kita lihat tabel ini ya, koefisien. Ada collinearity statistik. Nah, kita akan lihat nilai ini. Oke, kita langsung bahas di sini. Nah, nilai tolerance dan VIF, kalau kita lihat nilai tolerance ini harus di atas 0,1. Kalau kita lihat FIV itu harus di bawah 10. Ini tidak akan terjadi kolinearitas kalau nilai tolerance di bawah 0,1. Nilai VIF di bawah 10. Maaf ya. Nilai tolerance di atas 0,1, nilai VIF di bawah 10. Kita lihat X1 nilai tolerance-nya di atas 0,10. Maka ini tidak terjadi multikolinearitas. X2 di atas 0,1 atau 0,10. Ini 0,2. Tidak terjadi multikolinearitas. X3 0,3 ini di atas 0,1. Tidak terjadi multikolinearitas. Otomatis VIF pasti di bawah 10. 6, 4, 2. Semua variabel di bawah 10. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel ini tidak terjadi multikolinearitas, sehingga untuk syarat kedua uji asumsi klasik ini terpenuhi. Oke ya, berarti normalitas sudah, multikolinearitas sudah aman. Oke, lalu kita akan lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, ini gampang saja. Lihat scatter plot ini ya. Nah, apabila plot ini tidak beraturan, tersebar di antara sumbu X dan sumbu Y 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini terlihat tidak beraturan ya. Maka disimpulkan bahwa ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk meyakinkan lagi, teman-teman bisa lakukan uji Glatzer
Di video sebelumnya sudah saya buatkan ya, silahkan dicek kembali. Ini tidak terjadi heteroskedastisitas, maka disimpulkan bahwa syarat untuk regresi ini khususnya tidak terjadi heteroskedastisitas sudah dipenuhi. Lalu selanjutnya adalah uji autokolerasi. Nah, uji autokolerasi ini ya, kita lihat nilai Darwin-Watson. Kalau misalnya datanya itu cross section, itu tidak perlu pakai uji autokolerasi. Kalau datanya time series atau panel, itu harus pakai autokolerasi. Nah, kebetulan kita anggap data yang kita punya ini adalah data time series, maka perlu diadakan uji autokolerasi. Saya contohkan dengan Darwin-Watson. Nilai Darwin-Watson adalah 1,5. Nah, caranya adalah kita akan membandingkan nilai Darwin-Watson dengan nilai tabel Darwin-Watson. Oke ya. Cara melihat tabelnya adalah dengan melihat K ini variabel ya, jumlah variabel, ini sampelnya, N itu sampelnya. Jumlah variabel yang kita punya ada 3, N-nya ada 15. Kita lihat, nah ini ya, K-nya 3, ini K-nya 3. Berarti kita lihat yang ini ya, yang 15, lihat ini, berarti kita akan pakai ini ya. DL-nya itu 0,8, DU-nya 1,7. Kita lihat lagi. DL 0,8, DO 1,7. Nah, syarat ini harus tidak terjadi autokorelasi ya. Kita lihat. Nah, syarat regresi tidak boleh ada autokorelasi. Nah, apakah ini ada autokorelasi menurut uji Darwin-Watson? Apabila nilai Darwin-Watson terletak di antara DU dan 4 min DU, maka tidak ada autokolerasi. Kita lihat tabel di sini ya, tabel di sini nilai Darwin-Watson adalah 1,526. Nah, 1,526. Kita lihat ya, 1,526 ini apakah terletak di antara DU dan 4 kurang DU? 1, berarti kita lihat ini 1,526 ini lebih kecil daripada DU, sehingga kalau lebih kecil daripada DU, maka ini tidak di antara ini, tidak di antara DU dan DL. 1,526 ini ada di antara DL dan DU. Nah, DL dan DU kan disimpulkan bahwa data ini tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah ya, jadi data ini tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, artinya bermasalah di autokolerasi, sehingga tidak sebaiknya dilanjutkan untuk uji hipotesis, karena dari autokolerasi ini tidak memenuhi yang harusnya di antara DU dan 4 min DU, ini ada di antara DL dan DU. Ini bermasalah datanya. Nah, maka dari itu solusinya adalah kita akan lakukan lagi dengan menggunakan rantes. Kita akan uji autokolerasi dengan rantes. Caranya adalah kita kembali ke sini ya. Kita akan uji lagi dengan rantes. Masuk ke analyze. Kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian run. Oke, lalu masukkan unstandardized residual ke test variable list. Lalu klik OK. Nah, ini muncul ya. Oke, kita baca rantes. Nah, ketentuannya adalah apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi autokolerasi. Nah, kebetulan ini 0,6, artinya ini tidak terjadi autokolerasi. Jadi data bisa dilanjutkan ya. Semua asumsi klasik sudah memenuhi. Data normal, kemudian tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokolerasi. Maka kita akan lanjutkan ke uji hipotesis. Di uji hipotesis kita akan cari X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah, 1 sampai 3 ini pakai uji
T atau secara parsial ya. Kalau untuk yang 4 ini kita pakai uji F. Oke, kita lihat. Nah, yang secara parsial kita pakai uji T dengan melihat nilai T tabel. T tabel ini dibanding T hitung, ya ini T hitung dibandingkan dengan T tabel. Biar lebih mudah, kita tinggal lihat signifikansi aja. Ketentuannya adalah apabila nilai signifikansi ini di bawah 0,05 maka terdapat pengaruh. Nah, di sini X1 nilainya adalah 0,01, lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 ini berpengaruh terhadap Y. X1 ya. Kemudian X2 kita lihat. X2 nilai signifikansinya 0,3 di atas 0,05. Nah, X2 ini tidak ada pengaruh. Oke ya, H0-nya diterima yang X2, X1 H0-nya ditolak. Kemudian X3 nilai signifikansinya adalah 0,1, lebih besar daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa X3 tidak berpengaruh. Oke ya, jadi kita bisa jawab X1 ini berpengaruh terhadap Y karena nilai signifikansi di bawah 0,05. X2 tidak berpengaruh terhadap Y karena nilai signifikansi di atas 0,05. X3 tidak berpengaruh terhadap Y karena nilai signifikansi di atas 0,05. Nah, ini adalah uji parsial. Nah, sekarang kita lihat secara simultan. Secara simultan Oke, secara simultan kita lihat tabel ini ya, ANOVA. Kita akan bandingkan nilai F hitung yang ini dengan F tabel. Nah, agar lebih mudah kita lihat nilai signifikansi aja ya. Apabila di bawah lebih kecil daripada 0,05 nilai signifikansi ini, maka terdapat pengaruh. Nah, nilai signifikansi ini kita ketahui bahwa bernilai 0,0. Ini di bawah 0,05. Maka disimpulkan bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Nah, secara simultan. Oke ya, jadi kita bisa tahu secara parsial X1 berpengaruh, X2 tidak berpengaruh, X3 tidak berpengaruh. Namun secara parsial semuanya berpengaruh. X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y karena nilai signifikansi di bawah 0,05. Nah, lalu seberapa besar pengaruhnya? Nah, kita akan lihat koefisien determinasi. Nilai R square, kita lihat nilai square ini ada 0,9 atau 93%. Artinya X1, X2, dan X3 berkontribusi mempengaruhi Y sebesar 0,9 atau 90%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, ini kita lihat di sini. Kemudian persamaan regresi, kita lihat tabel koefisien ya yang tadi. Kita tinggal buat seperti ini. Lihat nilai ini unstandardized coefficient. Maka persamaannya yang dapat adalah Y sama dengan minus nih, yang ini konstantanya 1070,2 ditambah 6,390 X1, kemudian ditambah 2,739 X2 ditambah 1,889 X3. Nah, ini persamaan regresi yang kita bangun dilihat dari ini. Nah, itu saja teman-teman semua, bagaimana melakukan regresi linear berganda dengan kasus 3 variabel independen. Cukup mudah saya rasa ya. Kalau misalnya
teman-teman masih belum jelas, terutama di uji asumsi klasik, penjelasan lengkap itu ada di video sebelumnya, silahkan dicek. Sama uji hipotesis pun sama, sudah saya buatkan video di sebelumnya yang lebih jelas lagi. Nah, ini contoh kasus yang 3 variabel, mau 2 variabel independen, 3 variabel independen ataupun lebih, sama saja caranya seperti ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.